Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Raja Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai kita awali dengan pembicaraan bersama kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan, kita membaca surat Al-Quran. Silakan dibuka surat Al-Duha. Sudah? Oke, kita baca surat Al-Duha bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-duha. Sadaqallahul azim. Berikutnya saya akan mengajarkan dulu. Nabita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai pembelajaran kita. Jadi, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan sumber hukum Islam yang keempat. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari yang pertama Pak Al-Quran. Yang kedua Hadis. sudah mempelajari terkait dengan analisis ya, bagaimana menganalisis permasalahan modern ya, hadis dengan bantuan Al-Quran, hadis ataupun ijma. Kita sekarang masuk pada pembahasan terakhir, yaitu terkait dengan qiyas. Kita qiyas apa? Baik ya, silakan. Baik, tepuk tangan. Nah, kias disebutkan tadi bahwa adalah menyamakan sesuatu, ya, mencari persamaan wilayah, sehingga apa? Bisa diambil kesimpulan hukumnya. Baik, nah, sebelum kita lanjut lebih dalam, ini ada tujuan pembahasan kita hari ini. Itu yang pertama, memahami konsep dasar kias sebagai metode hukum dalam Islam. Nanti sahabat kita akan full menggunakan teknologi. Baik, ini sebagai pembuka bagi kita pada hari ini. Sebagaimana yang disampaikan tadi ya, di awal bahwa kias sebagai hukum itu apa? Ada hukum antara masalah yang ada nasnya dan yang tidak ada nasnya. Ya, ada masalah yang ada nasnya dan ada masalah yang masih belum ada nasnya, masalah kontemporer. Ini dicari persamaan perilakunya. Sehingga apa? Masalah yang belum ada hukumnya tadi itu bisa diambil kesimpulan hukum. Ini ada video pembuka itu bisa lihat dahulu terkait dengan permasalahan modern. Mengenal lebih dekat pembayaran digital. Pernahkah Anda merasa kerepotan menerima pembayaran menggunakan pecahan uang kecil dan harus menyiapkan uang kembalian? Kini Anda tidak perlu repot lagi karena sudah ada metode pembayaran secara non-tunai dan digital. Saat ini, perkembangan teknologi membuat seluruh kalangan merchant beradaptasi menerima pembayaran digital, mulai dari kantin sekolah, warung, minimarket, hingga pusat perbelanjaan mal. Oke, itu terkait dengan pembayaran digital. Sekolah kita sempat pakai ya, kiris di kantin. Karena masih pakai? Ada yang masih ada yang jarang pakai ya, tapi itu adalah salah satu bentuk contoh dari penggunaan alat digital dalam belanja. Nah, itu ada permasalahan yang kita
membahas terkait dengan cryptocurrency, ya, uang digital dan sebagainya, membuka terkait dengan kias, maka kita bisa lihat ini ada video materi terkait dengan kias. Kita saksikan dulu ya, itu sebagai gambaran kita terkait dengan apa itu kias. Apa itu qiyas? Qiyas adalah ilhaqu far'in bi aslin fil hukmi bi jami'il illati bainahuma. Qiyas itu apa sih? Qiyas artinya menyamakan hukum cabang dengan hukum pokok, ya, menyamakan cabang dengan pokok dalam hukum karena adanya persamaan illat. Nah, itu adalah pembahasan terkait dengan kias. Jadi kias itu mempersamakan di ilah usulnya, sehingga apa? Bisa diambil kesimpulan hukum. Di permasalahan yang belum ada masalah lampau bisa dihukumi ya dengan bantuan kias. Baik, nah untuk lebih dalam lagi ya, maka di sini kita akan diskusi untuk yang adil ya bentuknya. Maka di sini model akan berbagi kelompok menggunakan bantuan untuk ya online. Ayo, maka kita akan tunggu. Nah ini kelompok satu. Naila Salsabila Amita Anissa Asti Wahida dalam kelompok kedua. Dan di kedua ada Anissa Zarufa Syifatus Nabita Zakia Agnia Viola dan Jessica. Silakan ke kelompok yang sudah ditentukan. Oke, sudah ya. Nah, sudah jadi dua kelompok. Berikutnya silakan ya. Ini dianggap sebagai kelompok satu ya, ini kelompok dua. Nah, dia berikutnya silakan masing-masing kelompok ya bisa men-scan ya modul yang ada di ya. Silakan. Itu bisa lihat di dalam KPD itu ya. KPD kan ya. Nah, silakan dibaca ya, terkait dengan perintah atau instruksi yang ada di dalam KPD tersebut. Jadi untuk kelompok satu akan membahas terkait dengan apa itu? Cryptocurrency. Dan untuk kelompok dua membahas tentang pinjol. Ini kan barang ya. Nanti kripto bisa Bitcoin dan sebagainya. Dan juga Anda bisa mencari referensi dari video-video lain yang tersedia di YouTube ya atau yang lain. Silakan bisa dibacakan mulai sekarang. Setelah berdiskusi ya, di situ ada pembuatan sebuah produk ya menggunakan teknologi ini dari hasil kesimpulan diskusi tadi itu ya, atau bisa membuat sebuah infografis ataupun PowerPoint, poster dan sebagainya menggunakan aplikasi, bisa pakai PowerPoint, bisa pakai Canva ataupun yang lain. Nanti setelah itu kita akan presentasikan ya, untuk langsung presentasikan hasil karyanya ya, apa itu mempresentasikan juga dengan materi yang akan dibahas pada pembahasan. Oke, silakan bisa dulu.
maju. Ya, maju ke depan konsentrasi. Ini yang paling akan menggunakan tool juga berikutnya untuk kelompok yang Oke, kelompok 1 cryptocurrency. Silakan mempersiapkan diri. Karena banyak perwakilan saja 4 orang yang maju. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok kami akan mempresentasikan dan diskusi kami mengenai cryptocurrency. Sekian dari kami. Apabila ada kekuatan saya, apabila ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah ini dari kelompok 1. Ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Baik. Oke. Ada yang bertanya? Jadi cryptocurrency itu halal atau di sini harus dilihat dulu konteks. Jadi dari pemaparan teman-teman yang tadi itu bisa dibilang di dalam bumi itu tidak serta-merta ketika ini kayaknya gini nih bentuknya sama. Oh ini kayak gini nih bentuknya itu tidak sama. Jadi terkadang kita melihat sesuatu kayaknya sama, tapi ternyata memiliki bilang yang berbeda. Jadi ketika mau memilih apakah antara dilihat konteks dan substansinya bisa menjadi halal ya, jika semua aktivitas itu tidak ada yang dilarang. Bisa menjadi haram ketika memang ada aktivitas yang di situ mungkin menjadi orang lain ini dan sebagainya. Jadi seperti tergantung dari konteks. Nah, itu kesimpulan untuk pertemuan kali ini ya. Baik, sudah presentasi semua. Jadi sekarang kita sebelum kita tutup ya, kita tutup. Di sini ada refleksi terkait dengan pembelajaran kita. Baik, silakan di scan dulu barcode-nya. Semuanya ya, semua. Sudah di scan semua. Oke, ini ya. Saya lihat presentasi pembelajaran pada hari ini terkait dengan pembelajaran kias. Oke. Dan seterusnya. Terima kasih atas responnya. Ya, mudah-mudahan yang telah kita pelajari ini bisa bermanfaat. Kita sudah mempelajari keempat sumber hukum Islam, mulai dari Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Ya, tentu ketika kita menggali lebih dalam lagi, masih ada banyak yang bisa kita gali. Ya. Tidak sesimpel itu, jadi antum jangan jangan mudah untuk sudah belum ya. Semakin kita belajar kata ulama, kata Syafi'i, semakin kita belajar maka kita akan merasa semakin bodoh karena faktornya masih banyak yang belum kita
bertambah. Nah, baik, terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.